Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Anissa Herani dengan NIM A1C221017 dari kelas R001. Nah, di sini saya akan membahas mengenai pendekatan EQ, SQ, EQ, CQ, dan EQ dalam pembelajaran matematika. Nah, apa sih itu IQ? Mari kita pelajari. Apa sih itu IQ? Inteligensi adalah kemampuan untuk bertindak secara terarah dan menghadapi lingkungannya secara efektif. Inteligensi adalah tindak dapat diamati secara langsung, melainkan harus disimpulkan dari berbagai tindak nyata yang merupakan manifestasi dari proses berpikir rasional. Menurut William Strand, inteligensi adalah suatu daya jiwa untuk dapat menyesuaikan diri dan cepat dan tepat di dalam situasi yang baru dengan menggunakan alat-alat berpikir yang sesuai dengan tujuannya. Nah, berikut adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas inteligensi. Yang pertama yaitu faktor pembawaan atau turunan. Penelitian membuktikan bahwa korelasi nilai tes EQ dalam suatu keluarga sekitar 0,50, sedangkan di antara dua anak kembar, korelasi nilai tes EQ-nya setinggi sekitar 0,90. Faktor kedua yaitu faktor lingkungan. Ternyata lingkungan sanggup menimbulkan perubahan-perubahan yang berarti. Lingkungan juga berperan sangat penting dalam faktor meningkatkan IQ tersebut. Selanjutnya yaitu faktor kematangan. Tiap organ dapat dikatakan telah matang jika ia telah mencapai kesanggupan menjalankan fungsi masing-masing. Anak-anak dapat memecahkan soal tertentu karena soal itu masih terlampau sukar baginya. Organ tubuh dan fungsi-fungsi jiwanya masih belum matang untuk melakukan mengenai soal lain. Faktor selanjutnya yaitu faktor pembentukan, ialah segala keadaan di luar dari seseorang yang mempengaruhi perkembangan inteligensi. Dapat kita bedakan pembentukan sengaja dan pembentukan tidak sengaja. Selanjutnya yaitu faktor minat dan pembawaan yang khas. Minat mengarahkan pembuatan pada suatu tujuan dan merupakan dorongan bagi pembuatan itu. Dalam diri manusia terdapat dorongan motivasi yang mendorong manusia untuk berinteraksi dengan dunia luar. Selanjutnya yaitu faktor kebebasan. Dengan adanya kebebasan ini berarti bahwa minat itu tidak selamanya menjadi syarat pembuatan inteligensi. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai kecerdasan spiritual atau CQ. Dana Zohar dan Ian Marcel mendefinisikan bahwa kecerdasan spiritual sebagai kecerdasan untuk menghadapi persoalan makna, yaitu kecerdasan untuk menempatkan perilaku dan hidup kita dalam konteks makna yang lebih luas dan kaya. Kecerdasan untuk menilai bahwa tindakan atau jalan hidup seseorang lebih bermakna dibandingkan dengan yang lain. Nah, menurut Dimensi Mahayana, ciri-ciri orang yang memiliki SQ tinggi adalah yang pertama, memiliki prinsip dan visi yang kuat, mana prinsip kebenaran, keadilan, dan kebaikan. Yang kedua yaitu mampu melihat kesatuan dan dalam keragaman. Yang ketiga, mampu memaknai setiap sisi kehidupan. Yang keempat, mampu mengelola dan bertahan dalam kesulitan dan penderitaan. Berikut adalah tips meningkatkan SQ. Yang pertama, sering melakukan mawas diri dan perenungan mengenai diri sendiri, kaitan hubungan dengan orang lain, serta peristiwa yang dihadapi. Kedua yaitu kenali tujuan, tanggung jawab, dan kewajiban hidup kita. Yang ketiga, tumbuhkan keadilan, kasih sayang, dan kedamaian. Yang keempat, ambillah hikmah dari segala perbuatan, di mana kehidupan sebagai jalan untuk meningkatkan mutu kehidupan. Yang kelima yaitu belajar mempunyai rasa rendah hati di hadapan Tuhan dan sesama manusia.
Pengaruh kecerdasan spiritual terhadap pembelajaran matematika berdasarkan Kasih Haryo 2015 dalam jurnalnya menemukan bahwa untuk meningkatkan presentasi belajar matematika salah satunya dengan meningkatkan kecerdasan spiritual. Dalam kecerdasan spiritual diharapkan siswa dapat lebih cermat dalam mengambil keputusan. Sebab dengan kecerdasan spiritual siswa dituntut untuk memahami dan terampil dalam memilih mengidentifikasi masalah-masalah yang ada. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai kecerdasan emosional atau EQ. Apa sih kecerdasan emosional itu? Nah, kecerdasan emosional atau yang sering disebut EQ sangat dipengaruhi oleh lingkungan, tidak menetap, dapat berubah-ubah setiap saat. Untuk itu, peranan lingkungan, terutamanya orang tua pada masa kanak-kanak, sangat mempengaruhi dalam pembentukan kecerdasan emosional seorang anak. Nah, berikut adalah manfaat apabila Anda memiliki EQ tinggi, yaitu pertama, komunikasi yang efektif. Kecerdasan emosional yang tinggi dapat membuat seseorang mampu mendengarkan dan memberi respon secara baik dengan rekan kerjanya. Yang kedua, yaitu mengatasi tekanan pekerjaan dengan baik. Dengan demikian, kecerdasan emosional yang tinggi memiliki self-awareness yang tinggi akan lebih mudah mengetahui tingkat stres yang dialami. Yang ketiga, mampu menerima masukan. Seseorang yang cerdas EQ-nya dapat menerima kritik dengan baik tanpa melakukan perdebatan diri. Selanjutnya kita akan membahas faktor-faktor kecerdasan emosional. Mengenal emosi diri sendiri merupakan suatu kemampuan untuk mengenai perasaan suatu perasaan itu sendiri. Yang kedua yaitu mengelola emosi. Mengelola merupakan kemampuan individu dan mengenai perasaan agar dapat terungkap dengan tepat atau selaras sehingga tercapai keseimbangan dalam diri individu. Yang ketiga yaitu memotivasi diri sendiri. Prestasi harus dilalui dengan dimilikinya motivasi dalam diri individu, yang berarti memiliki ketentuan untuk menahan diri terhadap kepuasan dan mengendalikan dorongan hati, serta mempunyai perasaan motivasi yang positif, yaitu antusiasme, gairah, optimis, dan keyakinan diri. Selanjutnya kita akan membahas mengenai kecerdasan menghadapi masalah atau EQ. Adversity quotient adalah kecerdasan yang dimiliki seseorang untuk mengatasi kesulitan dan sanggup untuk bertahan hidup. Dalam hal ini tidak mudah menyerah dalam menghadapi setiap kesulitan hidup. Adversity quotient berarti bisa juga disebut dengan ketahanan atau daya tahan seseorang ketika menghadapi masalah. Nah, berikut adalah aspek-aspek adversity quotient. Yang pertama adalah kontrol atau kendali, yaitu sejauh mana seseorang mampu mempengaruhi dan mengendalikan respon individu secara positif terhadap situasi apapun. Yaitu origin ownership, yaitu sejauh mana seseorang menanggung akibat dari suatu situasi tanpa mempermasalahkan. Yang ketiga, jangkauan, yaitu sejauh mana seseorang membiarkan kesulitan menjangkau bidang lain dalam pekerjaan dan kehidupannya. Nah, adapun faktor-faktor yang mempengaruhi. Paul Gestalt dalam bukunya menggambarkan potensi dan daya tahan individu dalam sebuah pohon disebut pohon kesuksesan. Di antaranya yaitu faktor internal yang terdiri dari genetika, keyakinan, bakat, hasrat dan kemauan, karakter, kinerja, kecerdasan, dan kesehatan. Dan ada pula faktor eksternalnya, yaitu pendidikan dan lingkungan. Adapun tingkatan dalam adversity quotient, Stroll mengelompokkan individu berdasarkan daya juangnya menjadi tiga, yaitu Guten, Clever, dan Clever.
Quieten yaitu orang yang memilih keluar, menghindar kewajiban, mundur dan berhenti. Individu dengan tipe ini memiliki untuk berhenti berusaha. Mereka mengabaikan, menutup dan meninggalkan dorongan inti yang manusiawi untuk berusaha. Camp adalah orang yang berkemah, adalah orang-orang yang telah berusaha sedikit kemudian sudah merasa puas atas apa yang dicapai. Yang ketiga yaitu climber atau si pendaki, adalah individu yang melakukan usaha sepanjang hidupnya. Adapun cara pengembangan activity question, yang pertama yaitu listen atau mendengar, yang kedua explore atau menggali, yang ketiga analysis atau menganalisa, dan yang keempat adalah do atau melakukan. Nah, hanya itulah yang dapat saya sampaikan mengenai materi EQ, SQ, CQ, EQ, dan AQ dalam pembelajaran matematika. Sekian, terima kasih.